pagi teman-teman semua. Pagi. Raker kita, materi raker kita di 2025 ini dengan tema itu ya. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, alhamdulillah kita sudah raker ke-6 kelima atau kelima. Jadi ini raker yang pertama kali dibantu juga di tahun 2020 dengan bawa tim kayaknya 10 orang, 12 orang sama polisi, dan alhamdulillah kita bisa sekarang raker dengan total 2 kali lipatnya, 20 orang, banyak leader yang sudah dibentuk, yang intinya nanti mampulah untuk membawa Fastbrain lebih jauh lagi. Oke, kita lanjut next. Jadi di materi presentasinya kita itu ada 2 subbab. Bab yang pertama itu fokus ke Fastbrain 2025, The Way to Freedom. Ada 6 bab ya materi ya. Ada ERP, Fastbrain Apps, Daftar Printer, kemudian Multiplication Teknisi. Yang keempat ada tim R&D atau tim research. Yang kelima ada Fast Group, dan nomor 6 itu kita bahas dengan version. Lalu yang bab kedua itu fokus ke pindahan gudang, ada skema pindahnya kayak apa nanti, lalu proyeksi tim dan kapasitas ruangan di kantor yang baru sama gudang yang baru, kemudian ada tambahan pindahan dan ada review lokasi kalau waktunya nutup. Oke, lanjut. Kita masuk ke bab yang pertama yaitu ERP dan Fastbrain Apps. Seperti yang kemarin kita sudah bahas bersama-sama, kita ke depan fokusnya adalah kita menyelesaikan ERP dengan ERP-nya kita, kemudian kita akan menggunakan Fastbrain Apps. Nah, ini ada beberapa poin yang ingin kita sampaikan. Poin yang pertama itu untuk menjalankan ini kita tuh butuh tim khusus ya, atau tim programmer tambahan lah. Nah, itu ada beberapa, kayak ada tim development. Tim development itu artinya kita butuh programmernya sendiri untuk back end, untuk front end, atau untuk full stack kayak gitu. Lalu ada tim analis, gimana dia bisa analisis datanya, analisis sistemnya kayak gimana yang akan dibuat. Lalu ada tim quality assurance, atau mungkin dalam bahasa gampang itu quality control, untuk ngecek hasil codingannya sebelum setelah di coding sama tim programmer ini sesuai nggak sama alur inputannya gimana. Lalu jika inputannya dikasih ini dia error nggak, errornya seperti apa gitu. Lalu ada tim CS dan sales spesialis. Di sini saat kita membangun sebuah software house ya, tim CS sama tim salesnya itu berbeda, kayak tim yang kita punya, yang pendekatannya berbeda, cara ngomongnya juga berbeda. Lalu pengetahuan tentang programming itu minimal harus ada gitu. Jadi jangan sampai nanti itu dicampurkan loh, karena hasilnya itu kemungkinan akan berbeda kalau kita bikin software depan. Lalu yang terakhir adalah tim technical support, di mana ini berbeda sama CS, tapi tim technical support itu kayak dia instalasi, datang ke tempat klien gitu ya. Kemudian jika ada error-error itu tim CS itu hanya menampung datanya, tapi nanti yang akan memberikan jawaban itu adalah tim technical support. Jadi tim technical support ini kepanjangan tangan dari tim developmentnya, jadi nggak bisa kontak langsung ke programmernya. Oke, itu minimal lah punya tim ini. Yang kemarin juga sempat di-mention sama Faisal. Nah, yang kedua, kita butuh branding, sama kita harus atur strategi pemasarannya seperti apa. Jadi nggak bisa lagi kita bawa nama Fastbrain di software house-nya kita, karena itu dua lini bisnis yang sangat-sangat berbeda. Jadi kita harus atur strategi pemasarannya kayak gimana, lalu kita harus punya website sendiri dengan konten sendiri, lalu kita akan iklankan itu di Google dengan kata kunci yang ERP atau Odoo atau CRM atau software bisnis atau sejenisnya. Itu kemudian yang terakhir kita harus punya portofolio, di mana pasti Koko juga ngalami awal-awal kita mau join dengan Juragan, kita harus tanya portofolionya Juragan ini kayak apa, software-nya itu berdiri berapa lama di situ, terus timnya berapa. Jadi kita harus tahu dulu. Nah, kalau kita nggak punya portofolio, mungkin jualannya ke orang-orang yang sudah kenal kita itu akan lebih mudah daripada orang yang belum kenal kita. Portofolio itu juga harus dibuat dari sekarang. Lalu yang selanjutnya ini infrastruktur. Jadi kemarin yang sempat di-mention sama Faisal, kita harus upgrade
apa yang akan kita bawa gitu loh, kayak upgrade PC kerja pakai Windows atau Mac, lalu kita ada iPhone sendiri untuk tes, lalu iPhone-nya juga harus mengikuti perkembangan zaman gitu, nggak bisa kita acuan pakai iPhone misal iPhone 5 atau iPhone 6 gitu, jadi harus mengikuti karena tampilannya berbeda, size-nya berbeda. Kemudian upgrade skill team yang kemarin di-mention juga sama Faisal, untuk kedepannya harus mempelajari apa. Lalu yang terakhir lingkungan dan area kerja, ini juga penting karena software house itu lingkungan kerjanya atau area kerjanya itu berbeda sama kantor-kantor pada umumnya kayak gitu. Jadi mungkin lebih hening kayak gitu. Jadi kalau kantor kita kan lebih terkesan kayak apa ya, suaranya itu banyak masuk gitu. Nah makanya kemarin Faisal juga meminta Rona sendiri itu untuk meningkatkan fokus kerjanya. Lalu yang terakhir ini yang menurut kita juga penting, kita harus punya legalitas. Nah, legalitas itu apa aja sih? Kayak kita harus punya badan hukum di situ. Kemudian perizinan-perizinannya, NIB, SIU dan lain-lain. Lalu yang kedua ini, yang ketiga ini perjanjian dan kontrak kerja tim. Di mana saat ada programmer yang masuk di project itu, dia harus benar-benar bisa dipercaya atau menjaga codingannya kita tidak sampai dibawa keluar. Atau ini dibawa pulang kemudian di-share, itu kan nggak boleh. Kemudian yang paling penting adalah asuransi dan keamanan data klien. Jadi saat ada calon kliennya kita join sama kita, kemudian pakai sistemnya kita, pasti secara langsung juga mereka menitipkan datanya ke kita. Nah, bagaimana kita bisa menjaga itu, kita mengasuransikan itu, keamanan datanya klien gimana. Jadi mereka trust-nya ke kita itu dapat. Itu yang paling penting. Oke, lanjut ke yang materi kedua. Materi kedua adalah kita akan mengembangkan dokter printer. Jadi dokter printer ini yang paling yang penting pertama adalah branding perusahaan. Jadi dokter printer ini kan brandingnya masih ikut sama Fastprint ya. Nah ke depan kita harus mulai branding sendiri. Yang pertama kita bikin sosial medianya dulu, mungkin yang IG kan sudah ada ya. Nah tinggal nanti channel YouTube akan dikembangkan sama Mixi, gimana lalu TikToknya seperti apa. Karena tanpa ketiga sosial media itu eranya sudah berbeda. Kalau dulu kan eranya masih pakai Google ya, zaman kita masih SMK gitu, 2012 sampai 2000 ya mungkin 2017 atau 2018. Nah setelah 18 ke atas orang lebih banyak cari informasi itu di sosial media. Lalu yang kedua kita tetap gunakan website juga karena Google juga masih ada. Jadi kita harus punya website sendiri, domain kita sudah ada, lalu kita akan iklankan di situ. Kemudian yang ketiga yang pada sempat dimention Koko adalah kita harus pakai seragam sendiri. Jadi itu yang dulu pernah didesain sama Dewa seragamnya. Nanti mungkin kita akan buat atau mungkin desain-desain yang lain Mas Dewa dibuat sehingga mungkin ada apa ini karakternya juga ya atau maskotnya juga di situ. Lalu yang terakhir ini brosur. Jadi maksud dari brosur ini itu misal dokter printer ini sudah ada di Surabaya sama Jakarta sama Bandung gitu ya. Nah pesanan-pesanan yang dikirim di dalam kota itu atau dosen dan sebagainya itu kita sertakan brosur ini di dalam paket. Jadi mungkin customernya Fastprint yang belum tahu dokter printer saat buka paket tersebut dia tahu oh ternyata di sini tuh juga ada servisan printer di kota yang sama dengan lokasinya si customer tersebut. Jadi kita pakai segala pintu untuk mempromosikan dokter printer itu sendiri. Oke, yang parameter kedua yaitu kita lakukan kerjasama atau tender. Jadi yang pertama itu proposal untuk tender itu maksudnya kita mengajukan proposal ke perusahaan yang kemarin dimention sama Wahyu, kita kerjasama untuk service printer, maintenance printer, isi ulang tintanya itu sama dokter printer aja, dibuat kontrak 6 bulan, setahun atau apa yang sekiranya itu cukup gitu. Nah kemudian kita juga bisa ikut tender di BUMN ada pengadaan seperti itu. Nah maintenance dan paket penjualan ini adalah satu paket di mana saat kita memberikan proposal itu misal dalam satu tahun ini kalau ada kendala di printermu, dokter printer yang langsung kerjakan atau dalam satu bulan kita akan visit di sana, printermu yang rusak apa, yang kurang apa, oh tintanya kurang, oh kertasnya kurang, kita bisa supply gitu sehingga dia juga akan menarik paket penjualannya dari barang-barangnya di Fastprint kayak gitu. Lanjut, bagaimana? Iya, kalau seragam ya identitas sebuah brand ya itu ada artinya. Kalau kalian
perhatikan biru ya. Biru itu biasanya berhubungan namanya trust, percaya, inovasi, profesionalisme, itu biru. Makanya bank BCA Mandiri dia pakai bank warna biru ya. Jarang kita melihat bank warna kayak hitam gitu kan, atau warna yang lain itu ya. Mungkin mereka ada warna jingga, ada merah, jingga. Kalau kuning itu artinya optimisme, keberanian, juga kreativitas. Oranye itu energi, aksesibilitas, keberanian. Jadi masing-masing warna itu sebuah identitas, itu mewakili sebuah arti. Karena kita masuk ke jasa. Ya jasa itu ya memang masuk ke trust itu. Terus yang ikut tender ini berhadapan dengan pemerintah ya biasanya ya. Banyak seliweran informasi yang ketika kerjasama dengan pemerintah itu banyak efek negatifnya. Nggak bayar lah. Jadi ke lini bisnis ini kita sepertinya nggak akan terlalu jauh untuk ke pemerintah. Maksudnya bekerja sama dengan mereka. Yang ada kalau mau B2B pola bisnisnya beda semua dengan kita. Kita ini B2C. Jadi kita ini adalah yang mensuplai ke C itu customer. B2B itu bisnis to bisnis. Biasanya ke perusahaan korporat kayak PT. Karakternya kita itu di Fastbrain itu sudah kedesain flow-nya, cara customer dari salesnya melayani, dari flow berkomunikasi itu terbangun dari B2C, ya business to customer. Karena kita segmen dominannya sangat banyak di retail, ya. Tapi kita bukan berhadapan dengan korporat. Korporat kan resmi ya. Kayak misalnya kita kerjasama dengan Worek ya, itu B, kita B. Woreknya yang terima server juga B. Biasa mereka ada lebih banyak ke pajak gitu. Detail pajaknya lebih ke arah B2B nya. Kalau kita enggak, kita kayak mirip kayak seperti kalau Indomaret kan sama. Indomaret kan B2C. Jadi karakternya beda. Terus kedua, kalau kemungkinan masuk jual server ya, kemungkinan kita nggak masuk ke situ. Karena model bisnisnya setelah kamu pelajari itu lebih ke arah ke B2B. Jadi B2B nanti karakter tim kita semua berubah nanti, cara menghandle customer-nya. Itu butuh resources yang berbeda. Karena Fastbrain ini kan induknya itu bukan model bisnis yang B2B, induknya itu B2C. Sehingga dia kalau punya anak B2C, sama-sama B2C, itu lebih gampang memfasilitasi mereka. Sehingga kayak Dr. Blender dia B2C. Mungkin ada beberapa yang lain dilayani juga, kayak Panet mereka sebenarnya C, B juga, di korporat juga. Nah itu harusnya bisa juga masuk. Terus kalau kita misalnya kayak sewa menyewa yang menyewakan printer, resourcesnya berhubungan dengan kendaraan, berhubungan dengan kurir, dan resources kita sepertinya belum arah ke situ. Kita belum mendesain tim kita tuh untuk bergerak dalam lapangan seperti itu. Jadi masih butuh peninjauan lagi kalau peninjauan. Jadi kita ini lebih banyak membangun sistem komunikasinya dengan customer yang mencari kita. Selama ini kita nggak punya konsep kayak kanvasan sales yang datang ke toko-toko mana tawaran satu-satu. Karena model bisnis kita tuh nggak, kita belum sampai desain sampai seperti itu. Nggak tahu ke depannya. Tapi arahnya kita tidak pernah mendesain model bisnis yang seperti itu selama kita berjalan.
Kalau B2B, mereka harus mendatang ke perusahaan biasanya atau memberikan penawaran satu persatu. Jadi induknya itu tidak bisa memberikan dukungan ke bawah karena fasilitasnya nggak ada. Nah itu yang mungkin menghambat kalau mau masuk ke bisnis yang beda dari induknya. Dengan bapaknya itu, parent company-nya. Jadi parent company ini akan sangat mempunyai fungsi yang maksimal ketika anaknya juga mempunyai model bisnis yang sama. Ya mungkin itu sih ketika kita mau bangun anak perusahaannya harus mempertimbangkan faktor itu. Ya sekarang Oke, lanjut materi yang ketiga. Multiplication teknisi atau multiplikasi teknisi. Nah, ini juga kemarin sempat dibahas lama untuk proses training di cabang. Jadi yang poin pertama adalah persiapan, di mana kita mau pilih lokasi cabangnya mana atau konsep trainingnya seperti apa. Timnya Wahyu yang berangkat atau tim cabangnya yang datang ke pusat. Lalu kandidat tim juga kemarin sudah dibahas sama Mila, jadi kita rekrut dulu tim-timnya. Kemudian alat-alat dan dokumentasinya juga harus sudah siap. Lalu toolkit teknisi, OPM dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah printer bekas, di mana kalau memang di cabang ada training, kita harus mulai persiapkan cari printer bekas sesuai dengan materi trainingnya. soal printer bekas ini, total printer itu bisa diaktifkan satu aktivitas trade-in. Ketika trade-in terjadi, printer bekasnya itu bisa digunakan untuk training ke tim-tim terkait ya. Nah, trade-in ini bisa dijalankan terus untuk kita kumpulkan printernya, yang dimana printer ini ada hubungannya juga dengan yang kita jual juga, karena bisa dikantor palat dan sebagainya untuk pelatihan dan sebagainya. Itu jadi jika trade-in mau diaktifkan, otomatis pemerintah juga menjual printer baru. Nanti tim purchase juga akan perlu menyesuaikan untuk total printernya. Ya gitu ya. Oke, yang kedua adalah tim trainer dan guru. Jadi sempat kita terkendala di komputer itu tidak ada tim yang bisa berangkat ke luar kota misal. Dia bilang Wahyu masuk dan bisa berangkat, kemudian dia juga sudah bikin kurikulum trainingnya, dan yang terakhir adalah proses dokumentasi training tersebut. Jadi nanti tujuannya itu untuk multiplikasi bawahnya Wahyu juga. Jadi saat nanti cabangnya kita sudah banyak dan butuh banyak tim trainer lagi, Wahyu sudah siapkan caranya itu untuk jadikan materi training sebagai trainernya itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah kita harus punya QC hasil training. Jadi sebelum kita meninggalkan lokasi trainingnya atau Wahyu pindah ke cabang yang lain atau tim training tersebut balik dari Surabaya mau jaga di cabang gitu ya, kita harus punya QC-nya, bagaimana hard skill-nya dia, soft skill-nya dia dalam mungkin training customer seperti apa kayak gitu, terus dia dokumentasinya itu kayak gimana, sesuai nggak sama SOP-nya kita, lalu dia hasil service printernya itu gimana, kemudian pelayanan customer-nya dia itu seperti apa. Jadi kita punya semacam kayak rapot lah, yaitu bisa lulus nggak dari printer ini, kalau nggak lulus dia mau diapakan lagi, materi trainingnya kurang apa gitu. Jadi itu harus dipersiapkan sehingga nanti yang timbul masalah saat tim tersebut kembali ke cabang ternyata ada materi-materi yang sebenarnya itu penting tapi dia belum paham gitu. Oke, lanjut. Yang keempat adalah tim R&D atau tim research. Jadi visinya adalah saat kita membangun ini itu menjadi tim yang bisa mencari winning produk baru, lalu riset supplier terbaik selain supplier dari Cina, lalu analisa kemampuan kompetitor, di mana kompetitor itu bergerak seperti apa, itu setiap bulan harus ada reportingnya, lalu membentuk campaign atau marketing plan yang mendukung pengembangan perusahaan
untuk jangka panjang. Nah di sini seperti kemarin yang dimention oleh Dinda dan beberapa teman-teman, ini kekurangan tim ini. Jadi yang sekarang tim research-nya itu hanya Dinda yang mencari-cari datanya. Kemudian yang analis data tersebut juga Dinda. Lalu yang terakhir kendalanya ada di implementasi dan reporting, di mana waktunya itu sudah terbagi terlalu banyak. Jadi waktu untuk mengimplementasikan dan membuat reporting tentang risetnya itu terbatas, sehingga mungkin hasilnya juga tidak bisa maksimal sama seperti apa yang kita tahu. Campaign-campaignnya kita itu kayak hasilnya kurang begitu maksimal. Nah, sehingga saat tim R&D ini dijalankan, kita butuh tambahan tim baru. Nah, sebenarnya tim research ini bisa diambil dari tim konten ya. Saat nanti otomatisasi dari marketplace itu bisa dijalankan lewat ERP, sehingga waktu kerja untuk update ke update stok itu kan banyak berkurang, sehingga bisa timnya dari tim konten sekarang 3 ya Pak misalnya. Dari yang marketplace 3 mungkin ke depan hanya 1 orang. Nah yang 2 ini bisa diarahkan untuk upgrade skill masuk ke tim R&D ini. Seperti itu. Semua aktivitas yang masih ada rutinitasnya, kayak contohnya update harga di marketplace yang bisa digantikan sama sistem, yang bisa diintegrasikan sistem, kayak misalnya update harga dan itu bisa selesai. Itu sudah harus benar-benar kita kejar dan selesaikan, karena itu memakan banyak waktu. Nah seperti juga kemarin ada punya Pak One juga atau aktivitas keuangan atau apa yang sering makan waktu, cek bank ya. Cek bank itu juga ketika ERP-nya udah jadi, dia bisa ngambil alih kerjanya. Jadi yang lain mengerjakan sesuatu yang banyak rutinitas memakan waktu itu harus diambil sama sistem. Gak boleh kita kerjain lagi. Kita ini harus berpikir dengan cara yang berbeda, dengan fokus kepada pengembangan, fokus kepada hal yang ke visi perusahaannya yang telah kita canangkan ke hidup. Yang sampai apa yang kita lakukan berulang-ulang, seperti yang kayak cek bank, edit harga, padahal itu bisa diambil alih sama sistem. Terus kita merekrut tim itu lagi sangat konyol ya. Kita merekrut tim untuk melakukan rutinitas yang seperti itu, yang seharusnya bisa diambil sama tim. Harusnya mengembangkan tim di programmer atau IT untuk menciptakan sistem yang bisa mengambil alih kerjaan rutinitas. Investasi itu ke situ harusnya, bukan ke orang yang melakukan rutinitas. Ya, jadi tim HT sama tim leader semua di sini harus mempunyai cara berpikir yang berbeda. Kayak seperti Excel katakan, tim yang biasa edit harga ini bukan mencari tim yang rekrut baru untuk masuk ke sini, tapi memindahkan tim yang gak efisien cara kerjanya, diambil sistem supaya dia diupgrade masuk ke sini yang lebih pekerjaannya lebih maksimal. Ya, cara berpikirnya seperti itu. Rutinitas apa lagi yang ada selain cek Bapak? Kalau itu bisa terintegrasi sama bank, dia kan bisa ngecek mutasi, kayak seperti Faisal cerita. Itu sudah bisa hilangin prosesnya ini. Nah itu yang dikejar harusnya, untuk melepaskan ketergantungan rutinitasnya itu. Apalagi rutinitas yang dari Mary sama lain makan. Yang kalian lihat tim itu masih sebenarnya ini bisa diambil alih sama sistem ini. Apa ya? Kalau dari tim kita itu paling monitoring dari proses pesanan, terus pengisian nilai KPI dan kartu stok. Nilai KPI itu ke depan. Kalau bisa itu coba kalian kembangkan ya. Ini cara berpikirnya ini. Dia itu bisa mengembangkan dapat poin. Kalau kalian sebagai contohnya poin itu apa ya di aplikasi kalian yang biasanya pakai?
yang biasanya kalian belanja dia bisa mengumpulkan poin. Habis itu poinnya itu bisa diklaim sesuatu gitu. Kalau di kartu kredit banyak. Nah, Indomaret dia cara kerjanya gimana? Member Indomaret Point. Habis apa lagi? Kayak stamp gitu loh kalau poin Poinnya untuk apa? Iya. ditukar produk, gratis produk atau diskon. Iya. Kalau poin ini kita nanti kalau udah mampu didesain ya. Tujuannya poin itu setiap tim itu kalau di-assign sebuah pekerjaan kayak seperti programmer kan ada di-assign pekerjaan siapa yang ambil. Saat diambil sama tim terkait itu, oh di-assign sama Exxon, diambil sama si Faisal, diambil sama tim. Dia itu dapat poin. Selama dia mengerjakan, ketika di-assign itu kan ada deadline. Deadline-nya kalau dia terpenuhi, dia dapat poin. Kumpul poin. Terus poinnya setelah dikumpulin, terus dapat apa? Banyak hal. Poin itu bisa ditukar dengan bonus misalnya, tapi kita akan tentukan aturan lainnya setelah kalian uji coba. Bagaimana poin itu dikumpulin, konversi poin itu berapa? Kalau kayak banknya, yang biasanya kamu banyak gunakan. Misalnya kamu gunakan kartu kredit, belanja 1 juta. 1 juta itu mempunyai nilai 10.000 dapat 1 mile. 1 miles ini satu miles ini artinya 10.000 dapat 1, berarti kalau 1 juta dapat 100 kan? Betul nggak? Kalau kamu mau terbang dari Surabaya ke Jakarta, ya, itu pakai naik Garuda butuh 9.000 miles. 9.000 miles artinya kamu butuh transaksi di kartu kredit 90 juta. Dia dapat free, dapat tiket pesawat untuk berangkat ke Jakarta atau ke Makassar. Nah itu kartu kredit itu sistem bekerjanya seperti itu. Nah di dalam KPI kalian mesti koneksikan ke dalam bentuk poin. Kalau di kartu kredit ada banyak cara mereka. Ada yang per 10.000 dapat 1 mile, ada yang 20.000 dapat 1 mile, ada yang 50.000 dapat 1 mile. Kan beda kartu beda mile-nya. Dan bank juga ketika kumpulin poin, poinnya itu bisa ditukarin, misalnya voucher Indomaret, ya, bisa ditukarin tiket pesawat dia dengan berubah jadi miles ya. Miles itu hanya beberapa perusahaan penerbangan yang bisa kayak Garuda, KrisFlyer, punya SQ Singapura, biasanya punya KT punya Hongkong yang hanya pesawat besar biasanya bisa, perusahaan besar. Nah, banknya kerjasama. Nah, kalian kalau KPI bisa dikonversikan ke poin. Poinnya inilah yang ke depan mungkin bisa kita aktifkan untuk pengajuan kenaikan jabatan misalnya. FPL kalian sudah terpenuhi, budaya kerja kalian sudah terpenuhi. Ada posisi jabatan yang bisa diisi nih misalnya dalam struktur. Pakai poin itu untuk mengajukan. Kalau diterima di ACC bisa naik. Coba kalian bikin simulasi poin itu dijalankan dulu, sehingga poin itu punya standarisasi yang sama di setiap divisi. Dan ketika kalian mengassign pekerjaan, mencapai suatu target, semuanya itu bisa dihitung dan konversikan jadi poin. Nah, poin ini bisa berkurang nggak? Harusnya juga bisa kalau dia melanggar gitu misalnya. Kayak misalnya kayak punya Mary kan sistemnya potong 10.000 ya. Mungkin dikonversikan ke poin, berkurang poinnya. Kayak main game itu kan sama kan sistemnya pakai poin juga ya. Exxon kan sering main game. Nah, bisa ambil idenya di situ bagaimana ya game itu mereka menghitung poin. Logikanya itu diterapin ke KPI maksudnya. Nah, coba kalian coba kalian ngomong aja ke ChatGPT. Mereka ChatGPT ngerti poinnya setiap bank. Kamu bisa tanya, Bank BNI itu kartu kredit tipe apa yang poinnya paling tinggi untuk konversi ke miles tiket pesawat? Dia akan kasihkan beberapa. Ini kartu kredit ini milesnya berapa, transaksi berapa rupiah dapat berapa miles.
dia kasih listnya. Jadi dia punya database, karena dia bisa akses ke website resminya mereka untuk tarik informasi. Habis itu sajikan ke bawah dalam hitungan menit, 1 menit udah dapat informasi itu. Kalian tinggal ngomong, saya mau bikin KPI dengan konsep seperti di tiket pesawat, dan saya punya tim ini, departemen ini. Tapi departemen ini harus bisa koneksikan poinnya juga, bisa mengklaim misalnya poin itu yang seperti kau jelaskan tadi. Gimana ya cara membangun KPI-nya supaya terhitung ke poin? Kalian tanyakan di situ. Masing-masing bikin, nanti kita satukan semua KPI-nya, mempunyai standar yang sama. Nah, nanti dari poin-poin yang ada, yang sudah kalian dapat, baru kita hitung standarisasinya. Tapi kalian mesti uji coba dulu. Gitu. Ya, kira-kira ada pertanyaan soal itu? Oke, lanjut. Oke, menyambung dengan apa yang diinfokan sama Koko ya. Jadi kita pakai poin, kemudian tim itu bisa pengajuan gitu. Oh, ini posisi kosong gitu. Nah, satu hal kita juga harus bukan hanya lewat peraturan ya, tapi kita juga harus merubah mindset dari timnya itu sendiri. Dia mau nggak keluar dari zona posisi sebelumnya gitu. Kayak contohnya dulu kita beberapa kali memindahkan beberapa tim itu ke divisi yang berbeda. Contohnya kayak Dandi masuk ke IT, lalu Teguh dari kurir ke R&D, itu kan jauh banget ya. Tapi kalau selama ini kan kita belum pernah melakukan itu, karena mungkin mindsetnya ya kalau posisiku kurir ya wes aku tak kurir aja gitu. Kalau posisiku packing ya packing aja. Nah, kita harus bisa merubah mindset itu, anggapan-anggapan itu, bahwa selagi tim itu punya apa ya, ibaratnya kemampuan atau keinginan untuk berkembang, perusahaan itu pasti ngasih support gitu loh. Enggak apa-apa, nggak usah takut gitu. Dan kita leader juga harus bisa ibaratnya narik mereka lah ke arah situ. Kalau mau ya silakan, kalau enggak ya wis ya kamu kan seperti itu. Jadi pilihannya kembali ke tim lagi. Yang penting kita infokan dulu, jadi perusahaan juga support gitu. Sehingga mereka walaupun belum berani sekarang, paling enggak mereka mengumpulkan niat dulu. Oh, ternyata di posisi akunting itu ada yang 01 misal. Dulu itu Alfon Pak, Alfon itu Alfon produksi itu ngomong kalau pengen ke akunting gitu, karena dia kan sarjana ekonomi, ternyata lulus duluan. Oke, lanjut ke materi yang kelima, fast group. Jadi mungkin teman-teman di sini nggak ngeh ya fast group itu apa. Jadi fast group itu dalam 5 tahun ke depan visinya itu membentuk beberapa anak perusahaan untuk mendukung stabilitas, lalu mengurangi resiko ketergantungan satu unit perusahaan dan ekspansi bisnis. Jadi agar ke depan itu kita nggak hanya bergantung kepada fast food aja. Jadi kita tetap bertumbuh, kita tetap jalan dengan beberapa anak-anak perusahaan yang akan dibuat. Salah satu contohnya ya ini yang sudah dibuat atau sedang proses. Jadi yang pertama Fast Print Indonesia itu sendiri, lalu yang kedua adalah Dokter Printer, yang ketiga kita akan bangun software development atau software house. Itu ada Faisal yang masih kecil belum bisa apa-apa. Lalu yang terakhir ada Kos Oasis. Jadi semua ini akan terikat ke dalam satu perusahaan besar namanya Fast Group. Iya, di kos itu mungkin kedepannya ada hubungan dengan struktur perpajakan kita juga. Jadi saling terkait, semua bisa disatukan. Dan ini adalah strateginya kita ya, untuk karena bisnis itu kayak seperti kita bawa mobil kecepatan tinggi. Kayak seperti kalian bawa Formula 1, dia memang bisa berputar cepat, tapi berputar cepat juga butuh skill yang tinggi untuk mengendalikan mobil itu. Nah, Dokter Printer sama developer juga sama, mirip-mirip arahnya ke situ. Makanya skill yang mengendarai tim yang di bawah itu mesti semua itu terasah untuk menjalankan kendaraan ini. Kalau kos, dia tidak butuh skill terlalu tinggi, tetapi perputarannya juga nggak bisa cepat kayak mobil. Dia kecepatannya mungkin hanya 50 km per jam. Ya,
Tapi orang yang 50 km per jam sampai yang 200 km per jam, kecepatan begitu tinggi di tol, kalau ada salah kontrol aja, yang fatal siapa? Jadi bisnis juga mesti dibutuh kuat di monitoring. Makanya kita melibatkan IT. Lihat aja security serangan kemarin aja, itu bisa lumpuhkan sistem bisnis kita kalau itu terjadi sampai masuk dalam. Banyak kayak seperti jalankan pesawat itu, kalian bisa lihat tombol-tombolnya di pilot itu begitu banyak. Kita ini juga banyak departemen, banyak tim, banyak tombol-tombol yang harus kita jaga. Belum lagi ada maling yang mau masuk dari itu ERP-nya. Itu seperti mobil kecepatan tinggi bisnis itu. Dan tidak setiap orang mempunyai kemampuan mengendalikan mobil itu. Itu bedanya ya. Jadi masing-masing bisnis itu punya kecepatan yang berbeda dan speed yang berbeda, yang pasti punya skill yang berbeda. Mungkin kalau orangnya sudah tua, mungkin dia udah nggak bisa handle bisnis yang dengan kecepatan tinggi yang berubah. Makanya banyak generasi tua itu usia 65 ke atas, dia masih mau jalankan bisnis, dia sudah tidak punya kemampuan untuk mengalihkan kendaraan bisnis itu karena terlalu cepat perubahan zaman. Kalau dia tidak punya tim yang kuat di bawahnya, dengan perubahan zaman segitu cepat, dia sudah seperti mobil kecepatan tinggi, dia matanya sudah nggak bisa seperti di waktu dia muda lagi. Nah itu yang terjadi. Makanya ini ada cost oasis. Oke, lanjut. Oke, lanjut ke materi ke-6. Materi ke-6 ini adalah kita fokus ke new location ya, atau lokasi baru atau toko baru, di mana milestone-nya di 2013 sampai 2023 kita membuka 4 cabang. Di 2013 itu Jakarta, lalu 19 ada di Bandung, kemudian di 22 ada di Makassar yang barusan kemarin. Di 2023 kita di Bekasi. Nah, insya Allah di tahun ini 2025 kita fokuskan energi ke Medan, di mana support semua tim diperlukan, mulai dari Mary, kemudian tim pusat bagaimana menyediakan barang dengan segala tantangannya, dengan jaraknya yang segitu jauh, lalu tim dari persiapan barang-barang juga kita harus fokus agar tidak terlambat dan sebagainya. Ya, ini ketika ini jadi ya, ini hubungannya ke pertumbuhan Toto Printer itu bisa lebih cepat. Karena dia itu kayak seperti titik gudangnya. Tanpa dia, Toto Printer nggak bisa tumbuh. Harus ada dia dulu. Nanti habis Medan bisa saja ke daerah. Kalau kita melihat 1 tahun berjalan atau mungkin setengah tahun berjalan, dapat data Palembang bisa masuk. Palembang mungkin sudah multiple atau yang sejenisnya fulfillment yang baru sudah bisa kita tahu untuk masuk coba tes mesin di sana. Kalimantan nggak tahu ada nggak ya calonnya yang bisa coba tes mesin di situ, panaskan mesin di situ. Bali bisa juga begini, panaskan mesin itu untuk lihat marketnya di sana. Bisa buka masuk lagi. Jadi tapakkan kaki di sini, Toto Printer pasti langsung nempel ya. Habis itu 1 kota bisa 2 ikan Toto Printer nanti. Kalau Bandung punya potensi bisa 23 atau 45 ke depan juga bisa. Bandung. Ya, oke lanjut. Oke, lanjut ke sub 2, yaitu fokus ke pindah kantor. So kita mulai ini, saya izin kamar mandi dulu. Pindah gudang ini itu mirip kayak seperti gimana perusahaan itu masih tumbuh. Kenapa kita nggak bangun kantor? Karena kalau kalian bayangin ya, anak kecil yang mungkin usia 8 tahun itu kan dia bajunya, kalau kalian beli mungkin 2 tahun kemudian, 1 tahun kemudian udah nggak bisa muat. Kita kalau bangun fast print, bayangin, habis pakai 5 tahun nggak muat, apa yang harus dilakukan? Bangun lebih tinggi, fondasinya belum tentu udah disiapin.
Habis itu kenapa Indomaret ya nggak beli sih Indomaret, beli ruko ya kan, atau beli tempat itu, kenapa nggak beli, mereka sewa terus? Karena mereka masih tumbuh, anak usia 8 tahun masih tumbuh, bajunya ya ukurannya nggak mungkin dibeli sampai buat dia sampai usia 20 tahun, usia dia nggak bisa. Kita bangun gudang, habis bangun ya nanti suatu saat nggak cukup gimana, terus kita pindah jual lagi properti, pindah lagi cari baru. Jual properti nggak segampang kayak jual kacang goreng kan? Makanya kita sewa karena kita masih tumbuh, itu bedanya. Kita lanjut di subbab pindah kantor dan gudang. Next, yang pertama adalah untuk skema pindahannya. Jadi di sini ada 3 tabel, semoga kelihatan ya belakang ini. Tabel yang paling kanan sendiri itu adalah kantor Mojo, di mana semua tim itu menjadi satu lokasi dengan total timnya ada 60 orang. Nah, yang tabel yang tengah itu ada lokasi 1, yaitu lokasi gudang. Lokasi gudang ini ada 7 tim yang diplanningkan. Ada admin pengiriman si Lydia, kemudian ada kurir Chandra, lalu tim gudang besar, lalu tim repackaging, kemudian tim R&D mesin stempel, yang ke-6 tim gudang JD sama tim packingnya, packing toko, sama yang ke-7 adalah purchase. Jadi total ada 19 orang. Lalu lokasi yang kedua ini untuk kantor dan untuk penjualan secara langsung, ada admin sales Rendra, lalu tim gudang MS bersama tim packingnya 4 orang, lalu tim akunting, tim kreatif, tim IT programmer, tim data printer, tim sales dan CS dan tim marketing. Jadi di lokasi yang kedua ini totalnya 41 orang. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kita fokus ke yang ada warna merah di slide berikutnya ini. Lokasi sebelumnya semua tim menjadi satu, dan sama seperti flow yang tahun-tahun atau kantor-kantor sebelumnya kita sudah jadi satu lokasi, di mana flow kerjanya sudah terbiasa satu lokasi. Nah, di sini kita diskusi kalau itu dipindah menjadi 2 lokasi, fokusnya ada tim gudang besar, tim gudang JD, tim purchase lokasi 1 di gudang, kemudian tim gudang MS di lokasi 2. Kira-kira apa yang akan menjadi kendala gitu, selain 5 kendala yang baru kepikiran kemarin. Jadi pengiriman barang dari gudang JD ke MS itu gimana? Lalu jika barang MS itu tidak ready, prosesnya itu berapa lama? Kemudian kalau ada kloter pesanan urgent karena MS sudah ada penjualan tapi barangnya ternyata nggak ada, itu gimana? Kemudian jika ada terima mesin stempel retur dari MS, padahal mesin stempel itu servisnya di lokasi yang pertama, itu gimana? Lalu keuangan di lokasi 1 gudang itu dihandle oleh siapa? Nah, mungkin ada yang lain, silakan, atau mungkin ada tim lain yang aku ingin ke lokasi 2 aja. Aku ingin lokasi 1 dekat sama Cipanas. Oke, nggak ada lanjut. Jadi kemarin pertimbangannya kembali ke slide sebelumnya dia. Tim lokasi 1 atau lokasi gudang itu tidak dibuka untuk umum, jadi hanya fokus ke produknya aja, penyimpanan produk, kemudian produksi produknya seperti apa, kemudian proses produksi stempel, mesin stempelnya seperti apa. Karena kita belajar dari case-case yang sudah ada dari Manyar, dari Mojo, di mana kalau ada sidak kita yang kerepotan. Jadi kalaupun ada sidang, datangnya di lokasi 2 yang tidak ada proses produksinya, hanya proses menjualnya. So, mirip kayak toko lah. Ini susunannya. Mungkin ada tambahan atau kendala apa dari tim gudangnya? IT kok 3? Astagfirullah. Tipe. IT harusnya 6. Tapi totalnya benar 41. Coba hitung, harusnya benar. 41 tambah 19 itu 60.
Iya, 41. Enam. Nah, kalau kopi dari hadis itu kan tadi, yang ini, baru 24 lagi. Ada pertanyaan di sini? Mungkin kalau di tim kreatif itu kan biasanya kita juga ada pinjam barang untuk bikin konten. Nah itu juga mungkin flow-nya mungkin akan ini ya, ngintip ke kurir atau kita stok di lokasi jual gitu. Ada beberapa yang kita sudah stok dulu, terus sama talent. Nah ini juga, oh tapi MS ikut ke lokasi jual ya, paling ya karena kan talent utamanya kita ada di MS ya, yang kemarin kita tunjukin Mas Ikam itu, cuman Mas Ikamnya kan juga apa namanya, ada di kadang di JD kadang di MS juga. Nah itu juga yang talent itu. Terus di Purchase itu ada Risa juga. Risa itu juga sering kita minta tolong dari talent. Nah itu juga mungkin akan ada penyesuaian di situ sih kayaknya. Nah kita baru kepikiran tadi untuk leadership yang di MS juga perlu diperhatikan ya, karena Hikam kan lebih dominan di JD, sedangkan MS di lokasi 2 gitu. Itu juga akan jadi Ini pemikiran jaraknya juga harus diperhatikan tadi. Sama lokasinya selama kita pindah dari beberapa titik ya. Karena kan kita berkembang terus ya. Kantor ini kemungkinan dia bertambah orangnya setiap tahun, nggak sama yang membutuhkan banyak space itu kan di sini kan, yang dia setiap tahun bertumbuh ya, betul nggak? Di gudang sini ya, karena banyak barang. Terus di sini itu bertambah lebih banyak ke orangnya ya. Mungkin kadang-kadang nambah satu ruangan kalau ada departemen baru ya. Kayak kemarin kayak IT. Ini mungkin waktu kita bangun kantor yang sudah fix ya, tinggal mungkin nanti berjalan setelah 2 tahun bisa kita tinjau ulang. Aku ada pemikiran ini tuh dibangun di rumput, tanah yang di rumput itu ada luas 439 per satu lantai itu bisa dibangun kurang lantai satu lantai sekitar 300-an meter persegi. Jadi 2 lantai udah 600 meter persegi. Udah bisa cover untuk tim ini. Dengan fondasi yang bisa dipersiapkan untuk misalnya 4 lantai, artinya dia bisa dapat 1.200 meter persegi. Kemungkinan besarnya masih bisa. Jangan-jangan nanti gudang pun bisa dibawa ke sana sebentar. Jadi lihat dari kebutuhan pertumbuhan ini yang nggak begitu secepat ini, posisinya ini bisa di cover sama tempat yang kita bangun nanti. Kalau sebuah bangunan bisa dipakai buat 15 tahun, ya masih worth it. Tapi kalau hanya dipakai 5 tahun, terus nggak cukup lagi, nah itu yang nggak bisa kita bangun di situ. Ya, ini ada planning pemikiran ke situ. Tapi kalau digabungin di sana, dia terlalu cepat. Dia nggak bisa. Karena ini pertumbuhannya yang cepat ada di sini. Kecuali kita jual head ya, dia nggak bisa tumbuh cepat. Karena dia konsumsi place-nya, tempat gudangnya nggak besar. Ini kalau mainnya ke produk gagang dan segala macam, dia tumbuhnya kebutuhan tempatnya pasti nambah terus. Dot printer itu karena kita melayani customer, mau nggak mau dia harus di sini. MS juga melayani customer di sini. Sales, CS, IT dia butuh lingkungan kerja
nggak ada kantong juga, tim kreatif juga. Accounting, iya juga di sini, admin sales untuk mensupport aktivitas dalam printer sama MSN. Cuma ini aktivitas gudang MS dan gudang jadi ini akan banyak terjadi pergerakan ya. Karena MS ini kan secara skala dia paling besar untuk penjualan omset yang dibandingkan cabang-cabang yang lainnya. Karena dia induknya ada di sini start dari awal. Gudang jadi didesain untuk mensupport semua cabang-cabang yang ada di Indonesia. Tanpa dia, gudang jadi ini tidak boleh diganggu gitu. Dia harus berdiri sendiri dan tidak boleh dikunjungi orang yang luar yang masuk ke dalam. Ini harus berdiri sendiri. Dan dia kalau berkembang, ya tinggal mungkin bisa saja opsi gini. Kita sewa tanah misalnya. Sewa tanah yang punya opsi bisa beli suatu hari. Katakanlah kita dapat tanah 1000 meter persegi atau 2000 meter persegi. Kita sewa ikat 10 tahun tapi bayarnya tiap tahun atau tiap 5 tahun. Sewa tanah harganya berapa? Kita bangun di situ. Misalnya bangun hanya 1000 meter. Setelah bangun, kita punya opsi untuk beli. Jadi perjanjian dari awal itu kita ngomong, ketika saya sewa, saya punya opsi beli dengan harga yang sudah ditentukan dari awal di perjanjian. 5 tahun kemudian kita mau beli tanah itu udah bisa beli, karena di perjanjian awal sudah ada. Jadi bangunan yang kita bangun di situ dari tanah kosong, ya bisa langsung kita ambil lagi. Tapi kalau kita nggak mau beli tanah itu, ya sudah. Kita pakai sewa terus, opsi itu jalan terus. Jadi kita bisa masuk ke satu kondisi yang fleksibel. Tidak harus beli tanah, investasinya besar. Karena kita masih mau gunakan dana itu untuk berkembang di tempat-tempat lain. Kalau kita beli tanah, bangun di situ, semua energi kita tersedot ke situ. Kita mau berkembang ke cabang-cabang lain di Medan, di Palembang misalnya, di Denpasar, nggak bisa cepat. Nah itu semua strategi di atasnya itu mungkin Koko yang akan memikirkan untuk eksekusi mana yang terbaik. Ya intinya kalian ketika ini dijalankan ini ada opsi seperti itu yang bisa terjadi. Ya ini planning secara globalnya seperti itu. Oke, lanjut. Kita masuk ke proyeksi jumlah tim dan kapasitas ruangan di lokasi yang pertama dulu di gudang untuk 5 tahun ke depan. Jadi untuk admin pengiriman yang timnya 1 orang di dia sekarang menempati ruangan admin itu total 22,6 meter persegi dengan volume 90 meter persegi. Ke depan di 2025 dia hanya butuh 6 meter persegi aja, lebih kecil karena tidak menerima customer datang pertama dan hanya kerja 1 orang untuk atur pengiriman atau penerimaan barang yang dari gudang besar, ekspedisi seperti itu. Nah ini untuk rinciannya sampai ke bawah. Nanti kita akan fokus ke gudang besar saja karena ada beberapa lokasi yang sudah kita proyeksikan. Yang kanan itu plus tambah luasnya kan? Tambah, iya benar. Admin pengiriman penambahan 6 meter. Enggak, menjadi. Jadi dari luas 22 menjadi 6 meter persegi aja. Berkurang. Oke, coba jelaskan lebih jauh. Selanjutnya ada kurir kan juga nomaden ya, tidak punya ruangan khusus, pergi-pergi gitu. Jadi dia nggak butuh space ruangan khusus. Nah kemudian gudang besar dengan timnya 3 orang ke depan mungkin akan menjadi 5 tahun ke depan akan menjadi 5 orang dengan total yang sebelumnya 114 dengan volumenya 400
456 kita proyeksikan di 2025 sampai 2025 ya, itu kita butuh 205 meter persegi dan volumenya menjadi 820 meter persegi. Kemudian turunannya juga tim packaging dari 5 orang dari 7 orang dengan ruangan yang sama, karena menurut kita ruangan repackaging ini begitu besar karena campuran beberapa lokasi, jadi tambah tim pun itu nggak akan ada masalah. Lalu ada yang di mesin stempel punya Pak Andri dari 3 orang dengan 22 meter persegi. 5 tahun ke depan mungkin akan tambah jadi 4 orang, mengikuti kenaikan permintaan penjualan juga dengan tambah ruangan 30 meter persegi karena nanti akan nyimpan barang sendiri. Kemudian gudang JD dari 3 orang menjadi 4 orang, dari 87 meter persegi menjadi 100 meter persegi. Kenapa kok kenaikannya kecil? Karena sesuai data yang dibawakan di KAP kemarin, itu baru menyimpan 50% barang yang sudah jadi, dan pengembangan ke depan itu menjadi 100 meter persegi. Jadi seharusnya itu cukup. Nah nanti kalaupun nggak cukup, kita ada planning tambahan. Lalu tim purchase dari 3 orang menjadi 4 orang dengan area kerjanya 15 meter persegi, kemudian area umum, area parkir, dan area umum ya. Kalau yang area umum di sini itu di depannya tangga turun itu kan area umum ya, kiri kanannya untuk lokasi rak kayak gitu, dan itu kita hitung segitu. Jadi di tahun 2024 total timnya ada 19 orang dengan kapasitas ruangan 440. Di 2025 5 tahun ke depan total jadi 27 orang dengan 548 meter persegi. Gede. Oke, next. Volumenya ini dengan perhitungan tinggi berapa ya? 4 meter di pojok. 4 meter itu bisa mezanin. Bisa. Mezanin ini berapa ya? 3 meter dibagi 2 tinggal 1,5 meter ya. Terlalu pendek. Tapi kan atasnya nanti bisa disesuaikan atau mungkin kalau disesuaikan. Mungkin atasnya lebih pendek tinggal 1 meter kok. Iya. Orang jalan Iya. Kalau 3 meter kayaknya terlalu pendek ya meter. Minimal ya 4 meter setengah. 4 meter setengah lebih luasa. Lebih bagus ya di atas 4 meter setengah. Kalau mau mezanin ya. Di atas 4 meter setengah. Ini yang hitungan 1468 kubik itu untuk tinggi berapa? 1468 4 meter juga. Ini penjumlahan dari di Mojo itu 4 meter sampai ke plafon. Sebenarnya kalau dia bisa plafonnya tinggi, katakanlah plafonnya 5 meter lah ya. Ketika dia berubah jadi mezanin, kebutuhan luasnya sudah nggak setinggi ini lah. Benar. Jadi mungkin dibagi jadi berkurang seperempatnya. Ya, kurang lebih 440 dikurangi 25%-nya ya, tinggal 300-an ya. Itu tinggi bangunan bisa mempengaruhi. Menyesuaikan lokasi yang akan kita lihat nanti. Jadi ini Cuma tetap semakin luas gudang itu efisiensi geraknya itu lebih baik. Naik turun itu kan hanya bisa taruh barang yang slow moving. Pas moving, wah itu satu hari naik 20 kali, udah waktunya udah habis. Naikkan barang juga energi, turunkan juga waktu. Jadi misalnya itu opsi yang terakhir. Ke depan kemungkinan penambahannya 50% ya Pak. iya. 5 tahun ke depan 50%. Ya sudah, kalau cari rumah yang ukuran kayak gini sih masih banyak ya. Masih banyak banget ukuran rumah segitu. Kalau cari rumah-rumah ukuran 1000 itu yang susah. Jalan yang besar gitu. Itu masih, ketika kita pecah itu memudahkan kita mengekspor tempat-tempat baru yang lebih banyak opsinya ya. Harusnya seperti itu. Oke, kita masuk slide berikutnya. Kita fokus ke perhitungan kapasitas di gudang besar.
sama seperti yang kemarin dibawakan sama Tegar. Jadi kita menggunakan pendekatan matematika aja untuk proyeksi 5 tahun ke depan. Jadi kita fokus yang pertama gambar sebelah kanan itu ukuran, kita ketahui dulu ukuran luas sama volume gudang besar. Kalau gudang besar sekarang itu 14 kali 7 atau sekitar 98 meter persegi lah. Kemudian untuk area barang datang di depan tangga ada 11,6 dan area barang datang di sebelah kiri tangga itu yang barang-barang urgent di 4,3 meter persegi. Jadi total luas gudangnya sendiri itu 104 meter persegi dengan volume gudangnya dikali 4, ketinggiannya itu 456. Nah, kita masuk yang kedua yaitu area efektif yang kemarin dijelaskan sama Tegar juga, di mana area itu untuk menyimpan area efektif dan untuk menyimpan dari perhitungan raknya. Jadi area efektif di gudang besar itu adalah 116 meter persegi. 116 itu adalah 25%-nya dari volume total dari gudang besar. Nah, untuk area penyimpanan gagang sendiri itu di 33 meter persegi atau hanya memakan hanya 28%-nya aja. Oke. Setelah kita ketahui dulu volume luasnya gudang, volumenya gudang sama area efektif penyimpanannya, kita lanjut slide berikutnya. Nah, ini adalah data barang datang dari tahun 2022 sampai dengan 2024 per kuartal, di mana di 2022 datangnya kita ada jumlah kuantiti gagangnya sama dikonversikan dalam dus. Nah, dus ini kita menggunakan acuan dus punyanya gagang 40 yang satu dus itu menyimpan 450 piece. Ini jumlah dus yang udah pakai gudang garam itu ya? Benar. 2022 udah pakai kita sistem. Size-nya udah sama ya semua? Sama-sama. Oke, jadi jumlah dusnya ini bisa jadi acuan kita untuk melihat pertumbuhan kebutuhannya tuh. Bisa juga, tapi ada kendala juga kalau pakai sistem ini, nanti kita jelaskan. Dari 2022 naik ke 2023 yang di sini adalah peningkatan barang pembelian untuk gagang. Kita fokus ke kuartal 4 di mana kenaikannya hampir 2 kali lipat gitu, atau 112% dari kuartal tahun sebelumnya. Nah, di 2024 itu cenderung menurun di kuartal 2 sampai 4, di mana turun 5%, yang kuartal 3 turunnya separuhnya 54%, atau mirip di kuartal 4 juga turun 30%. Jadi secara global per tahun itu kenaikan paling tinggi memang ada di 2023. Nah, kita menggunakan acuan di 2023 untuk jaga-jaga kapasitas gudangnya untuk kenaikan 5 tahun ke depan. Next. Nah, di sini kita buatkan grafik juga untuk kenaikannya. Naik 99% ya, paling tinggi. Next. Nah, kita ketahui dulu dimensi kardus gudang garam, jadi panjang lebar kali tingginya, dimensinya ketemu 0,08 meter persegi atau kardus muatnya 450, pakai gagang stempel bulat 40 karena itu yang memakan space paling banyak di gudang besar. Nah, ini kita bagi jadi kardus ya untuk penjelasan di slide berikutnya. Next. Nah, ini untuk proyeksi menggunakan sistem hitungan kardus di penerimaan barang datang. Next, sis. Jadi di gudang besar untuk penyimpanan, area penyimpanannya itu muat 412 kardus. Nah, kalau kita lihat dalam setahun itu di 2023 itu over 80%, paling besar. Nah, next, untuk menggunakan acuan jumlah barang datang
Data paling tinggi di 2023, total 744 kardus dikali 0,08 meter persegi dibutuhkan 60 meter persegi untuk menampung kardus 60 meter persegi untuk menampung kardus tersebut. Nah, kapasitas yang sekarang adalah 33. Jadi rekomendasi penyimpanan gagang itu menjadi 60 meter persegi atau seperti menyimpan dalam 1 tahun. Nah, kenapa kok kita fokus ke gambar ini ya? Kenapa kok ini kosong? Ini kosong, kok nggak dimaksimalkan aja? Ini nggak dimaksimalkan aja. Jadi kita itu punya 50-an ukuran gagang. Nah, 50 ukuran gagang itu kita tidak bisa campur penyimpanannya dengan ukuran gagang yang lain. Yang bawah ukuran 27 kali 55 gitu ya. Kita nggak mungkin tumpuk atasnya menggunakan gagang 40, karena itu akan jadi masalah penyinar. Di sini itu nggak cukup untuk menyimpan 50 ukuran gagang sesuai dengan lokasinya. Jadi kenapa kok nggak dimaksimalkan aja? Sehingga rekomendasi kita jadi 60 meter persegi. Jadi setiap ukuran gagang itu punya kapasitas penyimpanan yang sama. Yang selama ini kita tidak bisa terapkan itu karena keterbatasan tempat. Jadi ada beberapa ditumpuk gitu ya. Nah, itu juga terjadi human error. Kadang dianggapnya ini gagang yang sama, padahal atasnya berbeda. San, kalau aku kasih saran ya, label-label yang ditempel sini. Itu ditambahin pakai warna lain. Mungkin gagang warna merah, gagang. Terus biasanya isi apa lagi selain gagang? Mungkin pembaginya bulat sama itu, misalnya ini kertasnya bulat berarti ini punya gagang bulat. Itu mungkin bisa bantu dari bentuknya, warnanya, warna kertas. Kira-kira bisa bantu nggak dengan cara itu untuk memudahkan mereka? Oh, dia sudah bulat, darahnya sini, lebih gampang untuk geraknya. Khususnya orang baru juga atau orang lama. Itu juga bisa diterapkan. Cuma kalau yang namanya orang hype ya, itu kadang kelewatan. Cuma kita nanti akan coba itu, ya. Kita sih kepikiran untuk merubah penyimpanan dari kardus menjadi sesuatu yang mungkin plastik atau apa yang sudah berwarna. Itu jadi untuk klasifikasi gagang kotak itu warna boxnya itu merah, gagang bulat boxnya itu kuning, gitu. Tapi bukan pakai kardus. Tapi itu next saja. Jadi untuk di zoom out, jadi untuk metode pengukuran acuan barang datang, kita membutuhkan dalam 5 tahun depan ya 114 ukuran yang sekarang ditambah 80%-nya menjadi 205 meter persegi di gudang besar aja. Nah, ini metode perhitungan yang pertama. Metode perhitungan yang kedua itu menggunakan histori. Oh, ini penjelasannya dari gambar tulisan. Next. Menggunakan histori kenaikan kapasitas ukuran gudang dari kantor-kantor sebelumnya. Jadi kita masuk di rumput ya, 2012 itu gudangnya kita 108 meter persegi. Nah, itu adalah gabungan dari 3 gudang karena dulu belum dipisah ya. Jadi gudang cheese, gudang tinta, gudang JD, itu JD nggak ada ya, penerimanya intinya itu gudang gitu. Nah, kalau disesuaikan dengan sekarang, agar datanya apple to apple dibagi menjadi 3 gudang. Jadi gudang di rumput itu per gudangnya hanya 36 meter persegi selama 2 tahun, 2012 sampai 2014. Nah, kemudian kita pindah ke Kendang Sari di 2014 sampai 2016. Kita juga hanya bertahan di sana 2 tahun karena kapasitasnya sudah nggak cukup. Di sana gudang besar sendiri 46 meter persegi atau nambah 27% dari gudang sebelumnya. Nah, 27% dibagi 2 tahun, kenaikan per tahunnya itu 13,5. Lalu setelah itu kita pindah ke Manyar dari 2016 ke 2022, 5 tahun ya. Kita naik kapasitas gudang besar dari 74% naik, yaitu 74 meter persegi atau naik 60%. 60% dari gudang sebelumnya, 60% dibagi 5 tahun kenaikannya di 12%. Nah, yang paling besar itu kenaikan data di Mojo, kita naik 18% dari kapasitas per tahunnya.
Nah, kita menggunakan acuan 18% ini untuk dikali 5 tahun ke depan. Jadi dari gudangnya sekarang di Mojo 114 ditambah 18% dikali 5 tahun kan 90%. Jadi kenaikannya di 216. Sebenarnya mirip-mirip dengan perhitungan kapasitas barang datang. Sebenarnya di Mojo ini kalau dibikin misalnya ya, kita bicara di Mojo misalnya kita tetap sewa misalnya ada kondisi kayak gitu. Dia ini sebenarnya ada mezanan yang bisa diaktifkan ya kan? Dan otomatis mezanan secara aktif mungkin bisa nambah 30% ya. Ya. Jadi kalau memang mau konsep mezanin, next in slide halaman 19. Oh ini rekapannya aja. Jadi kalau menggunakan hitungan histori barang, kenaikan gudang besar di tahun ke depan itu 205. Tapi kalau menggunakan acuan kapasitas gudang, kenaikannya itu 200 mendekati. Oke. Nah kita pakai bikin konsep mezanin. Jadi mezanin sendiri itu adalah gudang yang tingkat ya. Tapi kita harus melihat kapasitas ketinggiannya. Jadi ini set yang sudah jadi punyanya Ayora. Jadi rak yang biasa kita beli itu rak gudang itu juga vendornya punya Ayora ya. Ini gudangnya di Margomulyo. Dia satu set mezanin itu ukurannya lebar 2,5, kedalaman 3 meter dengan tinggi 4 meter. Nah dengan tinggi 4 meter berarti kan bisa 2 meter 2 meter di bawah, 2 meter di atas. Nah satu setnya itu harganya kalau per meter perseginya 2,3, kalau satu setnya itu 17,6. Nah untuk tangganya sendiri ini 14 juta, jadi kayaknya lebih mahal mendekati tangganya ya. Itu kita bisa custom sendiri sebenarnya dengan biaya yang mungkin 5 jutaan sudah bisa. Nah jika kita menggunakan ubikasi 60 meter persegi ya dan tinggi 4 meter dan ternyata itu nggak cukup, maka dibutuhkan 2 set mezanin sehingga kita bisa dapat 60 meter di bawah dan 60 meter persegi di atas. Nah total investasinya ya sekitar 35,2 juta. Itu belum termasuk kita pembelian rak-rak ya, rak untuk display. Jadi mungkin yang di bawah untuk barang-barang fast moving kayak gagang itu dia justru di bawah kan lebih berat. Untuk di atas barang-barang yang slow moving. Jadi opsinya. Mungkin kalau beli di China yang udah pasangnya nggak susah. Iya, tinggal kita kasih desainnya, kasihkan ke China, mereka juga bisa bikinkan yang sesuai dengan spek kita. Harga segini misalnya sama ya, pasti sana dapatnya lebih cepat. Oke. Kurang 4 slide lagi ya. Jadi ini untuk tadi kan sudah selesai ya, kita fokus ke gudang besar proyeksinya. Kemudian ini untuk lokasi 2 atau lokasi yang ada di kantor proyeksinya. Jadi ada di 2024 jumlah timnya itu 41 orang dengan kapasitas ruangannya itu 360 meter persegi. Untuk 5 tahun ke depan sampai dengan 2030 tim MS sama packing dari semula 4 orang menjadi 6 orang dengan kapasitas kenaikan gudangnya dari 50 meter persegi ke 70 meter persegi. Jadi tambah 25 meter persegi atau 50% ya dari gudang yang di tahun 2024. Karena sesuai datanya Hikam juga penyimpanannya itu masih bisa menyimpan 60% ya, masih ada space 40% ya, jadi kita tambahkan 20% lagi. Lalu akunting dari 3 orang menjadi 4 orang, tim kreatif dari 11 orang menjadi 15 orang. Ini gabungan ya, ada mungkin penambahan tim video, penambahan tim yang lain. Nah yang paling signifikan di programmer dari 6 orang menjadi 12 orang karena kita mau jalankan software itu. Jadi ruangannya bertambah 2 kali lipat dari 20 meter persegi menjadi 50 meter persegi. Lalu di router printer 5 orang, sekarang kan 5 orang, ke depan juga 5 orang karena lebih banyak fokusnya kan di training-training di cabang. Lalu sales dari 9 orang jadi 7 orang, nah ini nggak tahu kurang bagus. Malam kita bahas ya jadi itu tipe ya, maaf ya, jadi itu saja.
Itu area umum tuh mencakup apa aja nih? Area umum itu area senam. Area senam yang di atas memang gede di Banjar. Sebenarnya masih pikiran daerah tempat training juga ya. Interview juga sih. Ya. Area umum itu kan masuk ke interview, jadi mungkin bisa dipotong di situ. Area-area tertentu. Studio, ya. Studio juga kan nggak ada. Lali. Enggak lah, ini data-data rumah ya, tak cari itu 500 meter persegi semua. Aman. Dapat studio. Harusnya ada studio. Kalau nggak ada ya kayak biasanya. Pak, tolong support video dong. Dari 9 ke 9, dari 9 ke 9 tetap sales. Ruangannya juga sama ini. Iya, dan itu 441 tambah dikit. Nah, oke. Jadi kita miss di studio ya. Ya nanti diusahakan yang pentingnya. Oke, lanjut. Di proyeksinya untuk kapasitas ruangan dan totalnya. Nah, ini timeline-nya. Ini kejar-kejaran sama waktu ini. Jadi timeline pertama di Januari-Februari kita fokus riset iklan rumah. Kemudian kita survei lokasi sama kita analisa kebutuhan. Jadi analisa kebutuhan ini karena kan kantor Mojo itu kan masih berjalan, sehingga kita nggak mungkin menggunakan barang-barang bekas dari Mojo dibawa ke kantor. Kayak contohnya kabelen. Kita dulu kalau pindah dari Mojo kan, pindah dari Banjar kan kita pakai kabelen yang lama, kita pakai kabel listrik yang lama, sebagian-sebagian. Nah ini kita nggak bisa. Jadi kita harus pembelian baru. Jadi analisa kebutuhannya ada di situ. Selanjutnya di bulan Maret. Di bulan Maret ini kita kan puasa ya di tanggal 1. Jadi kita harus di Maret ini kita harus tentukan lokasi, kemudian kita harus renovasi. Kita cari vendor untuk merenovasi 2 lokasi tersebut kalau yang bisa. Jadi renovasi secara bersamaan. Kemudian kita proses instalasi internet, CCTV, listrik dan lain-lain. Sehingga saat bulan Maret ini selesai, di bulan April kita bisa mulai pindahan lokasi 1 dulu. Nah ini tanggalnya, jadi kita tanggal 7 mungkin kita tuh lebaran tanggal 2 kalau nggak salah, 2 April. Nah 2 sampai 6 itu 1 minggu di 1 minggu yang sama, jadi kemungkinan dia ikut itu. Jadi di tanggal 7 itu Senin 1 minggu kita persiapan pindahan, naikkan stok MS, naikkan stok cabang gitu, sehingga pada saat proses pindahan ini jangan tak lama kan. Itu stok di MS siap, stok di cabang-cabang juga sudah siap. Jadi mengurangi kemungkinan, loh ini barangku habis, sedangkan di pindahan ini gudang jadi belum siap gitu. Nah, di tanggal 13 sampai 19 dalam 1 minggu kita pindah lokasi 1, gudang besar, gudang jadi repackaging sama R&D. Jadi di sana kita pindahan, lepasi barang-barang, kemudian packing barang-barang, kemudian sampai sana kita pasang lagi raknya, kita langsung display gitu. Nah, itu prosesnya estimasi 1 minggu. Kemudian di tanggal 19 sampai 20 hari Sabtu sama Minggu itu kan salah. Itu pindahan di purchase. Jadi hanya di sana kan 3 orang, cepat lah. Lalu di bulan April sudah beres, kita masuk di bulan Mei. Di bulan Mei ini tanggal 10 sampai 12 kita kasih jeda 1 minggu ya, biar kita bisa bernafas dulu. 10 sampai tanggal 12 itu pindah lokasi 2, gudang MS, tim kreatif, sales, dan lain-lain. Tanggal 19 sampai 31 kita renovasi sama pembersihan kantor Mojo Kidul, bekas-bekas paku atau apa, tapi kita nggak tahu juga itu ditutup apa enggak, karena kan bangunannya katanya mau dirobohkan. Jadi ya kalau memang bisa ditinggal langsung ya nggak apa-apa. Tapi itu pengambilan kabel atau barang-barang yang bisa dipakai lagi kita harus ambil. Kemudian di tanggal 1 Juni event pemindahan kita selesai. Nah ini estimasi kasarnya, dan saat pemindahan di bulan April ya, atau tim lokasi 1 itu kita usahakan tidak ngerepotin yang tim atas atau tim yang lokasi 2. Jadi fokus di handle sama tim bawah dan mungkin bantuan kuli dan sebagainya. Nanti di
event pindahan yang kedua di bulan Mei sama Juni kita juga sama, kita tidak merepotkan tim-tim yang ada di lokasi satu. Jadi murni full yang pindahan sendiri ya tim di lokasi 2 ada tambahan kuli juga gitu. Jadi karena pada saat event pindahan ini mereka kerja juga. Nah, saat mereka ini pindahan di sini juga kerja. Jadi meminimalisir lah kemungkinan tim itu saling ketergantungan satu sama lain. Jadi dibedakan bulannya. Seperti itu kok timeline pindahannya. Kalau misalnya ya, Mojo itu orangnya berubah pikiran, tidak ketemu pembeli ya. Dia memberikan opsi bisa perpanjang sewa misalnya. Di situ juga perpanjang sewa juga kita kemungkinan nggak bisa lama-lama, 1 tahun misalnya. 1 tahun kalau itu dijalankan, tetap kita harus mencari posisi gudang. Apakah mungkin waktunya diundur? Jangan. Tapi intinya gudang itu harus berdiri sendiri, terpisah dari strukturnya kantor. Ketika gudang sudah dipindah, karena kan pemindahan selama ini pemindahan yang paling rumit itu dari semua energi yang kita keluarkan itu, gudang itu seperti dari lokasi satu ya sebutannya ya, itu menghabiskan paling banyak energi kayaknya. Dari 100% berapa persen energi yang dikeluarkan untuk pindah gudang lokasi satu? Bahannya banyak sih, apalagi PVC ya, wah itu luar biasa beratnya. Sudah nggak ada alhamdulillah. Jadi di pemindahan gudang sendiri itu memang resource-nya paling berat dan paling lama karena kita harus pasang rak, kemudian kita harus mappingnya, locatornya, kemudian untuk pengamanan kayak kita bikin jaring-jaring gitu, itu kan yang akan lama daripada pindahan yang tim 2 ya, tim 2 kayak PC gitu kan cepet ya, tim bisa pasang sendiri setelah mejanya selesai. Dari segi waktu, gudang itu membutuhkan pemulihan sampai sudah siap beroperasi tanpa ada proses renovasi lagi itu sebenarnya berapa lama dari pengalaman kita yang 1 bulan atau berapa? Kita renovasi Mojo itu di bulan Juni, Mei Juni, 2 bulan, Mei Juni. Itu, nah kita baru masukkan Juli awal. Jadi kita butuh, itu pun Juli awal belum 100% semua kan. Kita harus bikin sekatnya itu barengan sama kerja. Kayaknya kurang lebih 75% energi ya, untuk relokasi gudang ya. Jadi gudang kalau kita bisa dapat space yang mereka bisa jamin kita untuk 5 tahun ke depan itu udah lumayan kita fleksibel sebenarnya ya. Energinya nggak banyak dihabiskan hanya untuk pindah karena pindah yang capek. Kalau gudang, kalau kantor itu sebenarnya nggak begitu rumit harusnya, karena dia hanya sekat ruangan dan pengaturan jaringannya, mungkin komunikasi, LAN dan sebagainya. Ya itu plus minusnya, kita kalau membagi 2 lokasi, beban rumitnya mungkin bisa berkurang. Ya cuma nanti flow pergerakan barangnya mungkin ada ekstra, tapi nanti mungkin bisa tetap tercover. Mungkin kita aktifkan ada kendaraan apa namanya yang biasa untuk ngangkut air, roda 3 itu ya. Itu mau barang-barang yang hari itu sebarkan kan juga cepat, dan itu nggak perlu ada SIM air. Kosa semua orang bisa kan cek. Itu juga nyetirnya juga mesti hati-hati untuk bisa masuk palet kan. Karena nggak kayak biasa loh, berat juga loh. Mesti adaptasi ya. Terus kalau memang ini dilakukan ya FPI aja, tanggal 10 sampai 12 Mei itu adalah tanggal merah. Sabtu Minggu Senin kalau nggak salah. Jadi kemungkinan kita kalau pindah lokasi 2 itu tidak memakan hari kerja. Ya siap-siap aja. Karena historinya selalu seperti itu. Jadi kita pindah selalu di tanggal merah. Oke, slide berikutnya ini
ini review lokasi, jadi kita cari yang di atas 450 ya, atau rata-rata sih kalau rumah itu 500 sampai 600, tapi dengan budget yang masih masuk di kita. Itu ada rumah sama di gudang, nanti kita bisa review bareng-bareng. Tapi mending masa ada review semua. Nah, jadi ini kita cari lokasi yang mirip dekat-dekat gitu, terus saja rumput sama rumput kali Judan. Ini kalau gudang ya, kalau gudang beda. Nah, ini rumah di Danau Sadari. Sebenarnya kelihatan kecil sih dari luar, tapi memang kecil banget ternyata. Kadang-kadang yang dicantumkan nggak sesuai. Jangan percaya itu saja, guys. Kalau lihat dari sini cuma satu lantai, luas tanahnya, acuan luas tanahnya kan kelihatan bangunannya hanya berapa persen. Ini kayaknya nggak masuk di budget. Ini mirip-mirip kayak semacam apa ya? Ini besar juga sih. Nah, tapi kayaknya di pinggir jalan. Coba diklik rumahnya. Tapi memang kalau secara dari foto kita harus survei sih, lihat ukuran realnya. Lalu ini yang di rumput yang dekat sama tanahnya kita. Jadi ini tuh bekas tempat senam kalau nggak salah. Di banyak area luasnya. Kalau sewa sih properti, mungkin bahasanya kita buat kantor, yang buat gudang atau rumah. Mungkin dipikirnya gudang ini tempat bikin kotor rumahnya. Dan ini full manual dia di sini, jadi yang dekat jauh. Itu yang di rumput juga. Ini juga lumayan gede sih. Foto jadi parkirannya luas, tempatnya nyaman, tapi nggak ada pagarnya. Dino jalan ya. Di pagarnya itu parkirannya ini panjang sampai belakang. Silakan disewa. 100. Nah, itu kalau kita opsi rumah ya, dijadikan gudang atau kantor. Nah, ini yang gudang jadikan gudang. Ini ada gudang bangunan baru di Kali Judan, konsepnya pakai mezzanine. Tinggi dia, Iya. mungkin 8 meter kan, atau 6 meter. Ini 3 lantai lebih. Klik aja ya. Kayak rumah kan ya. Akhirnya ini juga. Ini Oh, sudah ada lantai. Iya, sudah ada lantainya. Ini lantai 3 itu. Dan ada liftnya kan ya? Ada kantornya di belakang. Nah, ini buat lift kayak ini. Tapi ini Ada lubangnya ya? ada sudah siap ini tangganya. Dan ini bisa buat Slow moving ya lantai 3. produksi pasti di atas. Nah, ini Kepreset. full gudangnya efektif. Bukan, ini tuh kayak tanah kosong sampingnya apartemen. Jadi sebelumnya McD masuk dulu tambah-tambah. Sebelahnya Minggu rumput. Bukan McD yang arah ke RSI apa itu? Ibu dan anak. Ada segini. Tapi yang di Kali Judan Baru ini baru ada PK unit baru. Next itu sebelahnya ada jalannya juga. Tapi next lagi. Oh, ini kantornya. Mau Kantornya lantai berapa?
Di belakang lantai 2 sama 3. Luas berapa ini? Kalau dia hitung sih 300, tapi nggak tahu 300 itu Luas bangunan berapa? luas bangunan. Tapi kayak nggak mungkin deh, atau dia salah tulis kan? Nggak mungkin kan, maksudnya arahnya ke Lebih besar harusnya. Tadi ada yang foto jalan itu dia tuh jejer 3 kan? Sampingnya itu ada lagi. Kelihatan. ini yang posisi sebelah kanan. Lebar ini ya, lebar sekitar 8 meteran. Kayak selebar pelapis mungkin ini. Iya, 8 meter terus panjang ke belakang. Luas tanahnya berapa ya? Ada di bawahnya dia, tutup gambarnya ada di bawah. Gambarnya tutup lagi dia. Nah, di bawahnya itu. Oh iya, dimensi 8 kali 19. Iya, kayak kurang lebih kayak pelapis. Luas tanah berapa teman-teman? 8 kali 19. Luas bangunan 320, dia bikin full 3 lantai. 3 lantai ini maksud 320 kali 2 aja udah 300 kali 3 400 an. Kayaknya salah itu. Harusnya lebih besar dari itu. 3 lantai kan. Dia bangun full kan bukannya. Nah, iya, ada yang full sampai depan kan. Ada void ada gitu. Ketinggian kiri kanan 9 meter. Ketinggian tengah 12 meter. Pintu depan tinggi 4,8 untuk masuk kontainer itu. Lokasi berapa strategis itu? Oh iya. Oke, ini Lanjut. gudang yang pertama, selanjutnya gudang yang kedua. Ini di daerah Kali Rumput atau yang kita pernah survei di areanya apa? Workshopnya Pak Andri itu, interior daerah situ. Jadi ini juga konsepnya gudang tapi ada office-nya. Ini pintu masuknya. Cuman ini ya bangunannya agak sedikit lama sih. Next. Nah ini untuk office-nya beberapa disekat-sekat. Iya, jalannya kecil. Tapi banyak gudang-gudang. Next. Next. Nah ini untuk office-nya. Kayak emas gitu dia. Nah, ini untuk Yang banyak sekat ya. Ini bangunan belakangnya terlalu banyak sekat. Buat gudang ini jadi nggak ini nggak proporsional. Ruangan kecil-kecil gitu jadi ini. Iya. Hanya itu kok yang beberapa lokasi yang cocok ya, karena kita cari itu rata-rata kalau rumah dia di atas 600 itu paling banyak di Gerah kami. Wah, kesana anak-anak ada kolam-kolamnya soalnya. Jauh kan Nah, barang. iya, jauh sih dekat. Kena macet. Ya rata-rata di barat kalau rumah-rumah gede. Tapi kalau di daerah ada juga di utara, tapi ya Power mas. sepeda beat rawan. Rawan itu. Rawan hilang. Otomatis kan mungkin dekat sama dia, masih dekat sama lokasi satu. Dharma Husada itu ada daerahnya di situ, cuman ya harganya over 250 ke atas. Lihat aja dulu nggak mau. Ada Tapi jalan raya. Tapi jalan raya. Enggak, bukan. Dharma Husada yang kita UNER. Oh, berarti mau Galaxy Mall itu loh. Namanya rumah-rumah gede lah di situ ya. Ya coba. Kebanyakan itu kalau gudang-gudang banyak di area Kenjeran sampai masuk ke mau ke Suramadu itu banyak sekali. Gudang-gudang kosong di atasnya 800 sampai 1000 itu. Iya, kan kosong pindah. Jangan dia. Hilang deh. Jadi kalau nggak pakai satpam kayaknya rawan di sana. Kalau di
yang di area-area timur itu ya paling banyak memang di Kali Rumput itu sama rumah-rumah ya. Dan baru saja itu sebenarnya banyak rumah besar kayak di area Manyar Sido, Manyar Kertoarjo, Manyar Ketuadi itu banyak sebenarnya. Pokoknya Galaxy Mall terus sebelahnya sama Oke, lanjut. Oke, ini sudah terakhir dan sampai jumpa di 2026. Jadi kita tampilkan 3 foto. Foto pertama itu raker yang pertama kali, yang ini raker yang paling banyak timnya sama. Jadi pindahan banyak kan itu yang paling capek. Pindahan banyak. Kita nggak pakai kuli kan banyak itu. Pure dari teman-teman sendiri. Kalau pindahan mojo kan kita pakai kuli itu. sampai sakit ya semua. Dia nggak biasa ngangkat-ngangkat soalnya. Nanti kita pakai kuli aja. Iya itu. Rambut Cici panjang ya. Baru nggak